IPA. Yang mana itu IPA? Siapkan IPA. Said Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Lulusan Bismillah. Itu dari tadi tuh. Sekali itu baca doa pagi. Kalau mau baca doa dalam hati. Oke, absen dulu nih. Adik Elviani, Adrian, Ahmad, Albar, Erwin Widodo. Oke, gimana ya ini urusan apa? Ada yang tahu? Iqbal Almayati, Wahyu, Alfa, ini gimana? Enggak ada sudah Risma, isin di mana? Untuk isin dari mana? Medina, Rian, Pak Sinta Malia, Suryani, Nia Ramadhani, Asrul Syaputra. Saya itu Asrul Syaputra. Pangkal Putra. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa itu disiplin belajar. Ada yang tahu dalam mata pelajaran apa ini pelajaran disiplin belajar? PKN juga di mana dapat sih di mata pelajaran apa? PKN, IPS, matematika apa? Indonesia bukan. Di mana? Di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Oke, apa saja pelajaran bimbingan dan konseling yang sudah mendapat? Jawab di sini. Dijawab saya. Apa materi bimbingan konseling yang sudah mendapat? Yang sudah dijelaskan oleh kakak Ilmi. Apa yang tadi mempelajari? Apa? Stop bullying. Apa lagi? Yang kemarin? Ingatan konseling. Masih mau ingat arti konseling? Ada di Sunan belum? Apa lagi materi apa lagi? Ya, perencanaan karir. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai disiplin belajar. Kalau misalkan bilang Kak disiplin belajar, apa yang langsung kalian pikirkan? Disiplin ini sudah berasa semongko. Kalau disiplin mogok, bajumu di dalam atau di luar? Jadi itu beda. Di luar itu bukan disiplin namanya. Kalau disiplin juga tidak boleh pakai topi dalam kelas. Tidak boleh pakai topi dalam ruangan. Tidak boleh pakai baju biasa. Tidak boleh duduk atau belajar sambil menggendong tas. Tidak boleh pakai sandal. Tidak boleh pakai celana biasa. Jadi kalau misalkan sudah bicara tentang disiplin belajar, jadi saya rasa tidak ada yang siap untuk belajar di sini. Cewek-ceweknya sih, tapi masih ada yang main HP. Oke, pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan norma yang berlaku dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan terus belajar setiap dan tidak memaksakan untuk belajar secara penuh.
tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Ada yang paham maksud dari ini? Ini membiasakan dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar seharian penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Bagaimana maksudnya itu? Jadi kalau misalkan belajar tidak boleh itu terlalu serius. Maksud serius dalam artian jangkau belajar seharian, tidak boleh seharian, harus bagi waktu untuk belajar, istirahat. Karena kalau misalkan mau kau belajar terus menerus, pusing itu respon semakin ada, aku tahu harus kau bagi. Oke, yang kedua ini waktu belajar. Tetapkan, yang pertama adalah tetapkan prioritas. Bagaimana maksudnya itu, Pak? Tetapkan prioritas. Apa mau tahu tentang prioritas? Apa? Yang utamakan. Kalau misalkan ada pacarmu, orang lain di teman di chat sibuk pada waktu, bukan yang prioritaskan namanya itu di bukan. Ya, jadi harus mengutamakan, tetapkan prioritas. Misalkan kalau hari ini mau belajar IPA, fokus mau belajar di IPA, jangan kau belajar yang lain. Misalkan sebentar belajar IPA, ada yang mengerjakan tugas Al-Quran hadis, tugas bahasa Arab, tidak boleh. Namanya tetapkan prioritas. Oke, yang kedua apa yang? Yang kedua apa ya? Apa? Jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Jadi jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Kalian itu harus pintar-pintar memanajemenkan waktu, harus pintar-pintar membagi waktu untuk bermain, waktu untuk belajar. Jangan menggunakan waktumu hanya untuk belajar terus. Oke, yang ketiga, Putra. Ketiga apa ini? Refreshing. Luangkan waktu untuk refreshing. Bagaimana itu? Luangkan waktu untuk refreshing. Luangkan waktu untuk liburan. Misalkan kalau sudah berhenti ulangan, pergi ke liburan, atau hari Sabtu, hari Minggu, kalau libur kok pergi ke refreshing dan tidak stres kok. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Misalkan ada tugasmu, misalkan ada waktunya 1 minggu, besok dan pas deadline tidak ada bekerja karena ditunda terus, padahal nggak apa sekali sih, tapi selalu ditunda. Ada di sini ada peraturan di sekolahmu. Ada yang tahu apa peraturan yang ada di sini di sekolah ini? Apa ada di depan? Apa tujuan dari peraturan? Supaya dipatuhi itu peraturan dibuat untuk mematuhi semua peraturanmu. Kenapa tidak? Jadi saling tujuan di situ. Jadi salah dia ada tujuan untuk dipatuhi, tapi kalian itu aturan hanya untuk dilanggar bagi kalian. Kenapa sering melanggar peraturanmu? Karena kan misalkan kalau melanggar peraturanmu ada hukumannya, tidak ada. Jadi siapa yang salah? Kenapa yang salah? Kenapa sebut amat? Karena capek hati kok. Tidak pernah mendengar kalau dibicarain. Apalagi yang laki-lakinya. Tadi sudah bertanya bilang kalau belajar orang tadinya dikasih masuk, jangan cerita sambil belajar, tapi apa? Oke, lanjut. Tujuan disiplin belajar. Yang pertama, mengerti maksud dan tujuan masuk di sekolah. Apa tujuanmu? Belajar. Apa tujuanmu, Putra? Belajar. Ada buku membawa? Ada pulpen? Tidak ada. Habis sepatu.
Oke, sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Jadi kalian harus meyakini bahwa sekolah itu adalah tempat untuk menuntut ilmu, bukan tempat untuk bermain, bukan tempat untuk mencari teman, bukan tempat untuk mencari jati diri. Umpan, apa itu apa namanya itu? Mau dibilang belajar harus siap mental. Jadi harus siap mental untuk belajar. Kalau langsung bertanya apa ini, naik bro, langsung bernaik. Sekarang putra naik menulis apa yang pelajari, apa yang sudah belajar tadi. Enak tuh, naik. Oke, mengikuti segala peraturan yang ada di sekolah. Sudah tadi toh. Jadi kalian harus mengikuti segala peraturan yang ada di sekolah, karena kita bisa memahami peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Oke, yang ketiga dan yang kelima, memiliki sopan santun. Ini yang perlu, karena kalian kalau kalian lihat dari kalian tidak ada sekali sopan santunnya, baik itu sama guru, orang tua, bahkan di masyarakat. Kalau misalkan ada guru yang masuk, anjing, dia tenji, dan kalau serius, tidak bakal marah sih. Tidak boleh begitu. Sopan santun, ada perilaku yang paling nomor satu diperlukan dalam pendidikan, ada yang kedua itu baru ilmu. Kalau sudah harus ilmu, tapi kalau misalkan dari ilmu itu baru tidak ada langsung tidak ada gunanya ilmu. Apalagi yang terakhir, apa yang terakhir halo Ahmad, yang terakhir masih Ahmad apa? Bahan pelajaran yang paling belakang, poin pertama Menentukan bahan yang akan dipelajari. ya, menentukan bahan yang akan dipelajari. Misalkan sekarang kan kita belajar mengenai pengertian ataupun materi mengenai disiplin belajar. Jadi kalian harus mengerti atau memikirkan tujuan dan pengertian dari disiplin belajar. Oke, yang kedua apa? Arti ketetapan diri sendiri. Maksudnya di sini jika kalian sudah membuat kesepakatan kepada diri kalian sendiri, misalkan kalau pulang ke sekolah sebentar, belajar kah segini, 2 jam, 1 jam kah belajar. Jadi setiap pulang sekolah harus belajar. Oke, yang terakhir menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pelajaran. Ada semua pulpenmu? Ada. Siapa yang tidak ada? Putra, belikan tuh. Dia harus menyediakan alat yang dibutuhkan. Apa alat yang dibutuhkan dalam pelajaran? Buku, apa lagi? Tas, sepatu, tapi mana sepatumu? Ini di belakang sepatumu. Tas, pulpen, apa lagi? Buku. Apa lagi? Dan kenapa anda pernah kulihat pakai sepatu? Kamu anda pernah pakai sepatu? Ahmad juga anda pernah. Kapan dalam kota sini? Kalau misalkan ulangan itu harus pakai sepatu kan? Kalau ulangan orang harus pakai sepatu. Jadi kalau nggak pakai sepatu ikut ulangan. Jadi alasan mah dipakai sepatu beli. Tapi kenapa ada orang mau pakai? Kapan ulangan? Ada kisi-kisimu atau ada yang nanti mau tahu apa mau mengisikan ulanganmu, apa mau menjawabkan nanti ulanganmu. Mudah juga soalnya. Ada jawabannya. Boleh nyontek? Tidak boleh nyontek, namanya ulangan. Ulangan itu mengevaluasi. Jadi kalian harus